bertindak sebagai imam atau khotib pada Jumat kali ini, yaitu Al-Ustadz Muzammil MTHI, dan sebagai Bilal saudara Imam Bukhari. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فمن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Al-Mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jum'ah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang tak terhingga. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, siang hari ini kita semua masih diberi kesempatan dan kemampuan untuk menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan sholat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan keikhlasan kita untuk duduk sejenak di majelis ini menjadi pertanda baik bagi nasib kita di dunia, lebih-lebih nasib kita kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jum'ah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam beberapa menit ke depan kita akan mentadabburi, mentafakuri, merenungkan sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam adalah berjuluk Nabi yang berjuluk Khalilullah, kekasih Allah. Karena kekasih Allah, maka beliau diberi yang namanya mukjizat. Karena beliau Nabi dan Rasul, sebutannya adalah mukjizat. Tapi kekasih Allah itu tidak harus Nabi, tidak harus Rasul. Orang biasa selain Nabi dan Rasul bisa diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Al-Imam Al-Qushairi menulis bab judulnya Karamatul Aulia, kemuliaan para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa kisah yang beliau ketengahkan di dalam bab itu. Yang pertama, beliau menceritakan tentang satu sosok sahabat Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Suatu ketika Nabi Sulaiman ini meminta kepada para sahabatnya bahwa beliau ingin singgasana Ratu Bilqis itu pindah ke kerajaan beliau. Kemudian sahabat beliau ini mengatakan, wahai baginda Nabi,
saya sanggup memindahkan singgasana itu sebelum engkau berkedip. Ketika beliau mengatakan saya sanggup, singgasana itu sudah pindah. Kisah ini dicatat oleh Al-Quran di dalam surat An-Naml ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya sanggup mendatangkan singgasana itu sebelum engkau mengedipkan mata. Dan benar, singgasana itu pindah ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sahabat Nabi Sulaiman ini bukan nabi, bukan rasul, tapi dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang kedua adalah kisah yang menceritakan ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memberikan komando perang dari jarak yang sangat jauh, dari Madinah ke Syam. Beliau menugaskan Sariyah, panglima perangnya, untuk memimpin peperangan itu melawan Persia. Ketika Sayyidina Umar menyampaikan khutbah Jumatnya, tiba-tiba Sayyidina Umar ini mengatakan, "Ya Sariyah al-jabala al-jabala." Para sahabat yang mendengarkan khutbah Sayyidina Umar tidak mengerti apa maksud Sayyidina Umar itu. Ya Sariyah, wahai Sariyah, kamu tetap di atas gunung, jangan turun, kata Sayyidina Umar. Sariyah yang ada jauh di sana mendengar instruksi Sayyidina Umar, sehingga beliau mendapatkan kemenangan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Sariyah berkirim surat mengabarkan kepada Sayyidina Umar bahwa beliau mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tepat ketika hari Jumat. Sayyidina Umar adalah sahabat Nabi, bukan Rasul, tapi beliau diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menginstruksikan dari jarak yang sangat jauh. Kisah yang ketiga adalah kisah lokal, datang dari kota Pasuruan, kisah Kiai Hamid Pasuruan. Ketika beliau didatangi banyak tamu seperti biasa, ada salah satu tamu itu berkata di dalam hati dan pikirannya. Tamu ini mengatakan, enak ya jadi Kiai Hamid, tamunya banyak, uangnya banyak, rumahnya megah, mobilnya mewah, kata tamu ini. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Kiai Hamid mendengar apa yang dikatakan oleh hati tamu ini. Dan setelah tamu yang lain pulang, tamu ini kemudian diajak keliling naik mersinya Kiai Hamid. Tapi sebelum naik mersi, Kiai Hamid meminta kepada tamu ini untuk memegang gelas yang berisi air penuh. Kiai Hamid mengatakan, "Pak, saya minta tolong jaga air ini supaya tidak tumpah selama perjalanan." Si tamu ini mengatakan kesanggupannya kepada Kiai Hamid. Singkat cerita, setelah berkeliling kota itu, tamu itu turun. Dan kemudian Kiai Hamid mengatakan, "Bagaimana rasanya naik mersi?" Si tamu ini mengatakan, "Kiai, saya tidak merasakan nikmatnya naik mersi." Loh, kenapa? Karena selama perjalanan fokus saya, konsentrasi saya adalah menjaga air ini supaya tidak tumpah. Kemudian dengan bijaknya Kiai Hamid memberikan pelajaran penting kepada tamu ini. "Pak, begitulah kekasih Allah. Orang yang dicintai Allah itu tidak bisa merasakan nikmatnya mobil Mercy, tidak bisa menikmati megahnya rumah, tidak bisa menikmati banyaknya uang, karena konsentrasi para kekasih Allah adalah Allah Azza wa Jalla, kekasihnya yang menjadi konsentrasi." Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan tentang siapa kekasih Allah itu. Di dalam surat Yunus ayat 62-63, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah bahwa sungguh kekasih Allah itu tidak memiliki rasa takut dan rasa khawatir tentang apa yang akan terjadi. Walahum yahzanun, dan mereka itu tidak sedih dengan apa yang sedang menimpanya. Kekasih Allah tidak takut, kekasih Allah tidak sedih. Alladzina amanu, mereka itu adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang tangguh. Wa kanu yattaqun, dan mereka terus meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya memang tidak ada orang yang tidak punya rasa takut sebenarnya. Tidak ada orang yang tidak punya rasa sedih. Tapi orang yang dicintai Allah, orang yang mencintai Allah, menghilangkan rasa takutnya, menghilangkan rasa sedihnya itu dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada Allah itu yang menjadikan orang tidak terlalu khawatir dengan masa depan. Orang tidak terlalu khawatir dengan masa yang akan datang. Orang tidak takut dengan apa yang sedang terjadi. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Untuk mendapatkan karomah ini kita tidak perlu berlatih. Sayyidina Umar tidak berlatih untuk bisa berkomunikasi jarak jauh. Sahabat Nabi Sulaiman tidak berlatih untuk memindah barang dari jarak yang sangat jauh. Kiai Hamid juga tidak berlatih untuk mendengarkan apa yang diucapkan oleh hati seseorang. Itu semua disebut dengan karomah. Karomah adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin mendapatkan karomah, kita tidak perlu melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan kepatuhan kita kepada Allah dengan tulus dan mengharumkan budi pekerti kita dengan akhlakul karimah. Meningkatkan ketakwaan dengan tulus dan mengharumkan budi pekerti dengan akhlakul karimah. Maka karomah sewaktu-waktu bisa diberikan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasih Allah. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر